It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita. Acara yang sama, kita akan menuju ke Universitas Pertahanan. Cuman sekarang ini kita akan membicarakan tentang sejarah perang besar, perang dunia. Ini sangat menarik karena akibatnya juga kepada Indonesia dan untuk pengetahuan seluruh anak-anak bangsa, anak-anak muda milenial yang sudah tidak terlalu mengenal sejarah kita. Nah, ini jangan lupa untuk diikutin ya. Subscribe, like, and share. Kita ini berada pada manajemen pertahanan. Apa yang kita manage? Di dalam konstitusi kita yang kita manage itu ada komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Apa? Jadi berputar di situ. Kapan kita harus pakai tentara kan gitu sebagai komponen utama. Sebagai komponen utama. Kemudian kapan kita nggak pakai itu? Berarti kita pakai diplomasi. Paham kan sekarang? Itulah letak klaim itu. Semua nih. Jadi kalau kita di manajemen pertahanan pakai tank berapa, pesawat tempur itu manajemen pertempuran. Mantap ya. Jadi siapa yang berhak untuk membahas objeknya itu? Helda. SPS ya? SPS boleh. Ya. Itu kawan-kawan kita yang di TNI, mulai dari Sesko TNI. Makanya falsafah pendidikannya dulu kita harus paham. Apa falsafah pendidikan universitas? Falsafah pendidikan TNI sebagai pendidikan kedinasan. Here you are looking for and to verify the theory, to develop the theory, to reject the theory, or to accept and develop the theory. Understand? That's why you are making thesis. Jangan berdudul. Apa sih tesis ini? Padahal kawan-kawan kita di Sesko dan Sesko kayak ini juga buat hal sama, tapi namanya bukan tesis. Apa namanya? Pasca. Tugas ya pokoknya itulah. Jadi kalau pendidikan kedinasan itu dia bergunakan karyanya dia untuk membuat policy ketika dia menduduki one or two step up lain. Itu konsepnya. But you don't go for that. You mencari teori, mengcounter teori. Makanya kata Rocky Gerung itu, mahasiswa itu tugasnya menggeleng. Kalau nggak menggeleng, vakum ilmu itu. Ada paham nggak? Paham ya? Jadi kalau dari dulu Sun Tzu terus ya kan? Demondi, ya kan? Sun Tzu di counter, sangat pemikiran baru, protes. Protes terhadap teori itulah tesis. Makanya disebut dengan novelty. Sekarang tahu baru kan? Alur ceritanya, nasabnya itu begitu. Asbabun wurudnya. Paham? Itu yang dibuat tentara di Sesko itu Taskap. Jadi saya sekarang komandan batalion, saya kuliah di sekolah di Sesko TNI. Aku membuat Taskap. Taskap saya ini akan saya pakai ketika saya komandan brigade.
Enggak, saya komandan batalion 1, 2, 3. Karena brigade minimal punya 3 batalion. Enggak beres nih komandan brigade, tapi dalam hati tok. Kalau diucapkan nonyor gitu kan. Ya kan? Jadi kalau punya komandan brigade begini, paksan kita sekarang. Itu caranya. Manajemen personalia batalion. Itu kan uji sama para instrukturnya di sana. Oh, diterima. Wah, kalau diterima lolos, inilah kebanggaan gua lolos TNI. Gua jadi komandan brigade, gua terapkan ini. Salah kata komandannya. Pak, sudah lulus, sudah diuji di Sesko TNI. Nah, paham sekarang ya? Kalau di sini enggak. Manajemen pertahanan, orang Sun Tzu itu berbicara di kontinental, kita berbicara di negara maritim. Kita berbicara di negara kepulauan yang di 17.504 pulau. Kok Sun Tzu gitu loh. Kontak itu. Iya. Masuk akal kan? Betul. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Manajemen pertahanan yang kita kelola itu kita komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen pendukung luas sekali, ya kan? Sumber daya alam yang kita selalu, kita kaya raya, tapi terbelakang. Ya apa? Ini pertanyaan riset ini. Baja kita banyak, tapi kok impor. Gas kita di mana-mana, di laut ada, di daratan ada, kok impor. Mahal pula kita belinya. Gak nawar Raduki. Daratannya banyak, kok beras impor. Loh, SPS. Contohnya begitu. Di mana letak kedaulatan kita? Padahal tugasnya kita itu mempertahankan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, menjaga keselamatan bangsa. Nah, gimana kita tidak berdaulat, tidak berdikari secara disebut dengan Trisakti. Tahu juga kadang nyambung gimana? Ajaran Soekarno itu Trisakti. Secara politik kita berdaulat, ekonomi berdikari, secara budaya kita berbudaya bermartabat. Dulu dijajah sama budaya barat, dia itu langsung merege budaya India, kemudian ke Amerika Latin itu filmnya apa tuh? Telenovela, ya. Kemudian dia cinta misalnya telenovela. Nggak lihat film yang filmnya sing ono ikune sing meling-meling gitu. Ya. Terus yang terakhir kita dijajah sama Korea. Drakor. Terus musiknya apa? Nggak sadar toh asymmetric warfare. Kita tuh turut melambungkan musuh. Ya kan? Turut melambungkan serangan musuh kepada kita, kan menyuburkan itu. Kita diserang itu. Loh, kita dengan asik budaya kita keliningan, terus moyanan, terus itu angklungan, nggak ada yang tertarik. Jual itu secara budaya. Dan pemerintah harus hadir di situ. Kita manage seluruh sumber daya, karena itu adalah sumber daya kita. Uni Soviet hancur kan? Apa senjatanya kurang gede, kurang panjang, kurang gede senjatanya? Bukan. Kurang canggih, bukan. Ada mananya gaduh. Senjata Aragem sadayana. Restek. Ada orang Sunda enggak? Ada orang Sunda. Mana? Itu ngantuk dong. Waktu itu dia. Nasim. Itu hamil.
Iya, si Cece itu sudah. Iya. Enggak. Iya. Jadi punya Uni Soviet itu gede-gede tapi hancur. Hancurnya kenapa? Ikuti teman-teman cepat sekali ini salah satu princess ya. Nanti nomor HP di sore. Siap. Ya, jadi Uni Soviet itu hancur bukan karena letusan senjata dan amunisi loh. Karena apa? Karena apa? Iya, bukan karena senjata. Ada karena ideologi, ada karena politik. Glasnost dan Perestroika. Ideologi itu diwujudkan di dalam kebijakan politik kan? Betul nggak? Kalau ideologi saja biar aja tinggal tapi kalau sudah negara mengatakan inilah kebijakan ini berdasarkan ideologi itu kita harus waspada. Paham nggak di sini? Ideologi ketika Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu masalah ideologi, fasisme, you ugly, Arya yang paling tinggi, ya toh? Suku apa? Bangsa Arya, ras Arya paling tinggi. Jadi makanya muncullah yang tiga itu, ya, Jerman, Italia dengan Mussolini-nya, ya kan, Jepang dengan siapa kaisarnya? Hiro? Nggak ada tisu ya? Oh, saya pakai ini ya, jadi mungkin saya merasa kepanasan begitu. Kamu udah buka dari tadi. Itu diwujudkan. Kalau ideologi tinggal itu kan di sini, ideologi itu kan ide, gagasan, khilafah. Bagaimana kalian mengkantor ideologi khilafah di dalam manajemen pertahanan? Penting nggak? Ideologi ancaman nggak? Kok gini-gini aja? Apa coba jelaskan? Jurus itu ancaman. Ideologi pemahaman terhadap suatu pandangan hidup satu bangsa. Bukan pandangan hidup ya, pandangan hidup. Pandangan hidup. Pandangan hidup. Bukan perjuangan hidup ya. Pandangan sih. Oh, masih hebat. Ya. Jadi ideologi itu tidak apa-apa, tidak berarti apa-apa kalau tidak diwujudkan di dalam suatu kebijakan politik, policy. Yang sudah berbahayanya itu kalau sudah ada keluar kebijakan politik. Paham ya? Jadi manajemen pertahanan itu kan sudah pada level kebijakan politik itu. Dari ideologi kita apa? Ideologi kita Pancasila. Oke? Kemudian dari butir-butir Pancasila itu dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai yang sampai salah nyambung konstitusi. Ya? 1950. Nah, pernah nggak 1950? Pernah nggak? Lo kok ragu toh? Pernah nggak? Kapan? Selain 1950, konstitusi apa lagi? RIS, Republik Indonesia. Jadi para kawan-kawan, teman-teman, ini harus dipahami betul ya. Kalau enggak kita terancam, kita nggak sadar, kita hanya menunggu musuh yang membawa pesawat Sukhoi, pesawat F-16, pesawat F-35, kapal selam, itu yang kita tunggu. Padahal bukan itu. Saat ini mind yang diserang, behavior wujudnya. Makanya kita awali tadi itu, inilah Indonesia. Ngomong sedikit, saya ketika lem panas di Amerika, saya pakainya jas, pasti dong, kayak tadi, ya kan keren, pakai yang kasih kupu-kupu kan.
Terus warna merah, bukan kupu-kupunya tapi merahnya, ya kan? Bajunya putih, artinya merah putih. Jasnya adalah bukan budaya kita sebetulnya, bener kan? Itu adalah budaya Barat, artinya dunia, ya kan? Karena mereka lebih maju dulu. Barat, dunia, nasional, terus individual. Kepala saya Yasser Arafat. Orang Arab sendiri nggak pakai itu. Kan aku senang bermain di dunia gagasan, ide. Saya lihat reaksinya mereka itu ada 56 negara. Saya pakai itu. Orang Arab nggak sendiri. Mau jadi apa? Gitulah kira-kira begitu ya. Kata orang ini, orang Arab aja nggak kayak lu gitu kan ya. Kata orang ini. Tapi saya lihat keheningan itu memang saya pancing, saya ciptakan. I created. Bilang, what's wrong with me? It looks very different today. Yes, you are different, not us. Katanya kan gitu. Yes, this is our topic today. Gitu kan? This is the world. This is Indonesia. This is me. Tapi itu menjadi bagian utuh diri saya. Saya warga dunia, saya warga negara Indonesia, dalam pikiran saya Muslim. Jadi Muslim bisa bekerja secara nasional dan juga menjadi sekutu di dalam kedamaian dunia. Di apa? Undang-Undang Dasar Pembukaan 1945. Cakep nggak? Cakep bro, gini dong. Duta nih duta. Duta ngacak bro. Itu, jadi kemana-mana kita tuh buat Indonesia. Gitu. Saya di Bosnia ngeliat orang cukup pakai ini. Kata memang orang penduduk setempat situ. Indonesia loh, kenapa dia pakai putih-putih di sini? Misionaris. Oh, berarti saya putih. Saya kan komandan itunya, komandan patroli. Berarti, Mbak, Teteh, ini siapa? Uni. Ternyata orang Jawa. Misionaris di sana. Ya kan? Mbak kok jalan? Mesti jauh. Ya naik. Paling nggak saya berpartisipasi ya di dalam dakwahnya dia di sana sebagai orang Indonesia. Ini nasionalis nih. Itu ya. Kita bantu kalau ada untuk Indonesia jangan segan-segan. Ya, kita harus turun tangan. Ya, pesan moralnya adalah penduduk Indonesia itu 2/3-nya Muslim, betul? Kira-kira lah gitu, susah kalau kita mau riset sekarang itu kan ya. Kira-kira begitulah. Jadi kalau ada konflik, yang pasti konflik itu karena orang besar. Nah, kalau orang titik itu jarang lah, itu ya kan. Biasanya kalau kelompok kecil itu dia solid, betul ya. Kalau kelompok besar itu banyak sekali potensi konflik. Yang saya ingin sampaikan lah, dalam konteks pertahanan itu jangan biarkan sedikit saja potensi konflik ya yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Harun sama Utsman ya kalau dia berantem akan lebih indah kalau yang melerainya Rizerius. Kalau Rizerius sama Ali berantem ya akan lebih indah kalau si Made melerainya. Paham nggak pesan moral bangsa? Jangan lihat Harun Utsman gini, si Rizerius hantam kau, mati kau. Itu berarti kan dipertanyakan nasionalisme. Paham maksud saya? Di sini kita kembangkan. Saya pernah di Mabes di Cilangkap, saya katakan itu demi untuk menguat, menyingkap tirai. Ya kan? Kalau dalam keadaan Idul Fitri, silahkan umat-umat Nasrani mengatakan atas nama kaum kafir. Bener kan? Bener nggak? Ya kan? Kamu beragama harus tahu dong bahwa selain bahwa kalian itu disebut di dalam Islam itu kan kafir dan itu sensitif. Saya bongkar sensitif itu. Atas nama kaum kafir kami menyampaikan selamat merayakan Idul Fitri kepada saudara-saudara kami yang Muslim. Pada saat Natal Muslimnya atas nama
kaum domba yang tersesat, izinkan kami untuk menyampaikan selamat merayakan hari Natal. Bukan bisa masuk pohon kayak gitu. Nah, satu berisik loh. Takbir orang nggak bisa tidur gitu kan. Itu yang berkembang. Artinya akhirnya energi negatifnya yang berkembang. Paham sini ya? Jadi manajemen pertahanan itu harus kembali kepada falsafah negara kita itu Pancasila. Manajemen pertahanan itu urutannya dari falsafah hidup bangsa, konstitusi turun kepada polisi di tingkat operasional, ya kan? Sampai dia kepada Jakumhan oleh presiden, kemudian peraturan Menteri Pertahanan, sampai operasionalnya, operasi gabungan dan segala macamnya itu adalah peraturan Panglima TNI. Pembinaannya dibinanya oleh para kepala staf Angkatan Darat, Laut dan Udara. Sama pangkatnya bintang 4 semua. Kepala staf sama Panglima TNI sama. Kedudukan yang berbeda. Tugas kepala staf itu kasal itu membina, bukan perang. Ini manajemen di tempat kita, manajemen pertahanan kita, ya. Ngebina apa? Itu kan ngebina komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung. Oleh karena itu di daerah-daerah kita disebut dengan apa, perkumpulan itu di tingkat apa, kabupaten, manajemen bukan itu. Lalu terstruktur kita manajemen kewilayahan. Di Indonesia itu dibentuk Satkowil untuk tugas apa? Ngebina komponen pertahanan yang ada di daerah. Sebenarnya komponen pertahanan nasional yang ada di daerah yang disebut dengan Kodam, bukan Kodam loh. Kodam, bawahnya Korem, bawahnya meneh Kodim, bawahnya meneh Orang. Ngebina, ya orangnya dibina, potensi wilayahnya dibina, semangat juangnya dibina. Disebut dengan rak juang. Ruang kodamnya, ruang koremnya, ruang kodimnya, ruang koramilnya. Alatnya ya manungsoni, ya lapangannya, ya sumber daya yang ada di situ, sumber daya alam, sumber daya buatan sungai. Nah, gimana kalau kita diserang? Gimana kita memanfaatkan sungai ini? Rembuk di Forkopim. Ya. Jadi kalau pembangunan daerah jangan lepaskan aspek-aspek pertahanan. Ya, karena itulah tugas core bisnisnya manajemen pertahanan. Nanti kalau ada yang KKDN nanti tanya itu, bagaimana Bapak menyelenggarakan pertahanan di Kodam bla 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 bla, sejauh mana kalau itu jadi ngebocorkan ini. Sejauh mana koordinasi Bapak? Ya kan? Bagaimana tanggapan daripada pimpinan-pimpinan daerah, dari dinas-dinas setempat, instansi vertikal misalnya? Coba konsepnya jalan tol itu bisa alternatif base, alternatif runway, betul nggak? Tapi karena tidak koordinasi Forkompindanya, dinas-dinas, wah ada menjulang tiang listriknya. Kayak mana pesawat nggak nyampluk itu kalau mendarat darurat? Airport jauh, bandara Lanut jauh, ya kan? Jalan tol makanya
ya setiap ruas jalan tol itu minimal 3 km ya harus lurus. Masa pesawat mendarat menggok? Enggak ada, nanti lurus. Runway mana yang belok? Kan enggak ada. Tapi harus bebas ini, makanya konsep pembangunan siapa yang dari Kementerian PUPR misalnya. Konsep itu di situ. Minimal Pak, kalau dia 1000 kilo, ada panjang ya. Kalau misalnya 100 kilo, harus ada berapa yang lurus 3 kilo? Rest area. Supaya jangan pesawatnya nangkring di jalan tol, masuk dia ke rest area itu. Untuk pesawat sebagai apron, tahu apron ya? Tempat pesawat itu untuk menurunkan penumpang itu. Itu rest area. Sekarang terbuka kita kan? Kenapa kita harus terintegrasi dalam merencanakan pembangunan nasional? Perang Dunia Kedua, ingat motifnya itu adalah ideologi. Jadi ideologi salah satu yang paling tua itu adalah ideologi agama. Ya, ideologi agama. Ideologi doktrin, karena di dalam ideologi itu keluarlah doktrin bahwa Islam itu paling hebat, Kristen yang paling tua, gitu kan? Enggak dong, kata Yahudi, Moses dong, ya kan? Akhirnya berantem mengikut Kristus sama ikut Moses. Lahir pula di gurun turunan Nabi Ismail, Muhammad, ngaku-ngaku Nabi kata orang itu, ya kan? Berapa banyak Nabi keturunan daripada Yahudi Israel itu yang terbunuh oleh bangsa sendiri, betul ya? Tapi untungnya Yesus itu ya amanahnya itu mengambil dosa baik sebelum maupun sesudah Yesus, betul? Yang akan datang sudah diambil semua dosa umat. Itu nggak nih? Itu nggak nih? Kalau mau lebih lanjut lagi tanya sama dia dong, dengan sama aku ya. Nggak ada yang bertanya tentang ini, gitu kan ya. Nah seperti itu ya. Jadi doktrin agama itu di Amerika itu ada suatu sekte yang bunuh diri itu suatu ibadah yang menuju surga, betul kan? Tapi saya lupa nama sekte itu. Pernah terjadi, bahkan di Amerika Latin juga terjadi seperti itu. Bukan Islam. Maksud saya doktrin agama itu sama berbahayanya. Di Indonesia ini karena kita melihat Islam itu seolah Islam yang paling bahaya, enggak, di luar negeri juga sama gitu. Nah, jadi ketika doktrin-doktrin hal seperti itu tuh berkembang, ya, lalu kalau kebijakan pemerintah dalam bentuk kebijakan pertahanan nggak pas di dalam mengelola sumber daya manusia, karena kan semua sumber daya manusia dong, yang mengelola sumber daya alam kan manusia, yang membuat sumber daya alam menjadi sumber daya buatan juga manusia. Artinya apa? Penggeraknya itu ada di manusia. Potensi untuk menghancurkan Indonesia, ya kan, adalah sumber daya manusianya. Dari aspek apa? Dari aspek agamanya, dari aspek doktrinnya. Makanya kepentingan tentara sekali lagi, ya kan, itu tidak muluk-muluk. Jangan merubah NKRI, jangan merubah Pancasila, jangan merubah Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan dalam satu ikrar yang disebut dengan Sumpah Prajurit. Sumpah Prajurit. Setiap pada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan setiap pada negara kesatuan Republik Indonesia NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga ini nggak boleh diutik-utik kalau nggak berhadapan sama TNI. Jadi kepentingan itu silahkan kamu berdemokrasi, silahkan kamu apa, jangan coba-coba kata TNI merubah tiga ini. Jangan merubahnya jadi khilafah, jangan menjadi federal, jangan menjadi kerajaan. Pasti berhadapan sama TNI. Karena TNI kan sumpah, kalau undang-undang kan bisa dirubah. Setiap 2 tahun, setiap 5 tahun ganti pemerintah bisa ganti undang-undang nggak? Tapi kalau sumpah, namanya sumpah prajurit, gimana caranya? Ini yang pegang sama saya. Mulia tekadnya TNI, terutama yang hubungannya sama masyarakat, itu disebut dengan 8 wajib.
Tahu nggak 8 wajib? Coba masing-masing buka 8 wajib. Jadi TNI itu di situ posisinya. 8 wajib TNI. Terserah, yang penting itu sama. Coba bacakan yang sudah ketemu. Satu aja yang baca. Ya, ayo. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat. Ingat ya, ramah tamah. Kalau TNI sama rakyat nggak ramah tamah berarti dia mengingkari doktrinnya, nggak ramah. Terus, Bersikap sopan santun. berarti kan sila kedua beradab itu. Sopan santun itu kan adab, betul? Di agamanya akhlak. Sikap sopan santun terhadap rakyat. Yang ketiga harus seru. Menjunjung tinggi kehormatan wanita. Iya dong. Karena itu emaknya sama kan, emak kita sama ini wanita kan gitu-gitu juga kan, harus dijunjung tinggi kehormatan wanita. Makan cinta sama TNI, walaupun gajinya tidak sedikit, tanggal 20 sudah ke koperasi. Iya dong, kita nih para NKRI, makanya Prabowo itu kan loh, itu baru loh, istri loh, anak cuma satu, harta kaya raya, iya kan, umur sudah tua, kenapa? Umur sudah tua, jadi nyari apa? Kecintaannya. Kok promo? Ini kan kampanye itu udah lewat. Udah kan tinggal nunggu hasil aja. Ya. Nomor 4. Menjaga kehormatan diri di muka umum. Nah, pakaian harus rapi, kan? Ini bawaan TNI dan bawaan lahir juga. Ya, menjaga kehormatan diri, tidak merokok, ada topi sih. Topi pakai baret yang miring, suwek atau suwek, juga nggak menjaga kehormatan diri muka umum. Ada ibu hamil, suruh duduk, kita berdiri kalau di bis dan di kereta. Itu kan sikap-sikap terpuji itu. Nomor 4, menjaga kehormatan diri. Nah itu tadi doktrinnya. Kalau naik bis itu jangan duduk tengah langsung ngantung. Enggak. Tentara itu yang benar tuh masuk gerbong kereta api, masuk itu bis. Upayakan saya harus duduk paling belakang atau saya paling depan. Untuk mengapa? Kalau saya paling belakang saya bisa mengawasi. Ini ada nggak yang mencurigakan? Itu waspada, waskito. Itu tentara aja nggak itu. Umumnya lah pakaian remong, gitu. Ya, itu dia tidak menjaga kehormatan diri. Terus nomor 4 tadi? Menerima menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan. Iya, sederhana TNI itu. Jangan Alphard berdiri 5 biji, itu dari mana? Coba hitung gajinya. Memang rezeki dari sana, tapi dia sudah memilih jadi TNI. Kan gajinya sudah jelas. Kecuali kalau mertuanya memang presiden. Situlah, gitu ya. Ya kan? Itu tuh mertuanya presiden, bapaknya menteri ekonomi misal ya. Ya kan? Ya kaya nggak apa-apa gitu loh. Saya bukan tendensius ya, nggak apa. Terus yang ke 6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat. Nah, itu kayaknya itu nggak mau dia merugikan rakyat. Justru dia tentara rakyat. Ingat jati diri tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional. Yang keempat baru profesional. Artinya profesional itu apa enggak ya? Dibayar. Itu dong, profesi kan dibayar, dokter ya dibayar, advokat dibayar, guru ya dibayar, tentara ya dibayar. Tapi yang 2 tadi, kawan-kawan, 2 itu juga nggak dibayar. Tentara rakyat, tentara pejuang. Rela dia, bukan relawan capres loh. Relawan sebutannya, tapi jalur kucuran ini, gitu kan? Relawan mana ini relawan? Bener gak? Buat baju nih. Sudah 5.000 nih, dibuatnya 1.000. Misalnya kan gitu, siapa yang mau cek? Nah, ada cek. Apalagi uangnya CSR. Ya, yang dia tidak mau merugikan rakyat.
apalagi misalnya nabrak mobil terus lari gitu, ya kan? Terus batas tanah digeser-geser, merugikan rakyat itu. Mau lawan TNI, kopral lebih pangkatnya, gitu kan ya? Ya udah, kalau saya punya cita-cita nggak usah yang semoga anak saya jadi kopral, gitu kan ya? Dia nggak pernah dengar jenderal, ini kopral, kamu kotak gitu kan ya? Itu kan kopral, gitu kan? Ini gagah, yang suka malak-malakin, merugikan rakyat kan kopral. Nah, kalau yang jenderal nggak malak dong. Ada proksi ya. Proksi. Sorry. Itu karena nggak baca, coba nanti itu di print ditaruh di tempat tidur kalian. Ini koyongnya ini kayak gitu. Kalau ada tadi marah-marah susah buka mas. Ojo. Lo bener nggak sih? Iya dong mas. So aku betul ya, tapi ojo disik kok. Tak tulungin yang lo aku. Ojo betul ya kayak ini dia darah dagingnya ke situ semua kok. 8 wajib loh. Ini bukan fardu kifayah, fardu ain ini. Bukan sunat, walaupun sunat muakkad bukan wajib ini. Fardu ain, nggak boleh diwakilkan. Setiap namanya TNI harus itu. Udah pensiun pun juga. Oh, disebut. Tidak, kan darahnya kan masih kental. Kayak apa ya? Yang ke-7. Tidak sekali-sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Pak, aku takut tapi baca Pak yang ke-7. Udah baca itu dulu Pak. Mau sebelah mana Pak? Sebelah sini boleh, sebelah sini boleh. Tapi baca yang ke-7 dulu. Dari benci menjadi gampang menaklukkan TNI. Buka aja itu wajib. Dulu hatinya. Nah, tidak boleh menakuti dan menyakiti. Nakutin aja nggak boleh, apalagi menyakiti. Yang tadi sebelumnya merugikan. Kalau TNI ngajak mangan, jangan mau traktir, suruh dia traktir. Karena kalau dia ditraktir yang rugi rakyat. Pak, ini benar nih Pak makan. Ya benar ya makan. Benar ya Pak ya. Ya 8 wajib yang ke-7. Yang ke-6. Ini untuk token listrik nih Pak. Untuk listrik. Nah, terus yang ke-8. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Tuh, kan itu Santa Claus. Itu kan hatinya kan iya Santa Claus itu. Iya kan? Setiap rakyat semua warga negara ada masalah, lapor sama TNI. Wato oleh Romo gitu kan ya. Batuk. Lapor TNI. Ya kan? Jadi TNI itu siap sedia selalu bersama rakyat. Saya ini orang hukum. Ya kan? Punya itu direkturnya. Direktur hukumnya. Perang tanknya berapa? Keperluannya berapa? Itu kayak kita kuliah di Sesko. Sesko itu menjamin pertempuran, bukan menjamin pertahanan. Di sana di Kementerian Pertahanan itu ada dua apa namanya itu doktrin militer dan doktrin non militer. Tridek itu punya TNI. Karena kenapa tri? Karena dia punya angkatan darat, laut dan udara bergabung menjadi satu. Tridek. Kalau yang sipilnya Dwidaya Eka Karma. Jadi secara konstitusional pertahanan itu sudah ada dalam konstitusi kita. Ada berapa yang membicarakan pertahanan di dalam konstitusi? Ada orang hukum nggak? Nah, ada 2 di konstitusi kita 1945. Di pasal 27 ayat 3 itu bela negara. Itu landasannya kan agen-agen bela negara, betul ya? Terus pasal 30 ayat 1. Yang 27 ayat 3 bahwa bela negara itulah tugas
sekaligus kewajiban, nggak bisa menghindar kita. Tugas dan tanggung jawab. Tugas dan kewajiban, tanggung jawab dan tugas dan kewajiban. Nah, gitu ya. Nah, jadi 30 ayat 1 itu masalah pertahanan negara, bukan bela negara. Yang pasal 20 itu bela negara, pasal 30-nya itu adalah pertahanan negara. Juga hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Kalau you memang patriotismenya tinggi, pokoknya gua mau jadi TNI. Dasarmu apa bilang? Pasal 30 ayat 1. Buka apa? Gitu. Bukan kita yang diancam, dibentak sama si panitia. Kita minta buka pasal 30 ayat 1 nomor 45. Berani? Pertanyaannya berani nggak? Berani dong. Masa mahasiswa takut? Kalau mahasiswa udah turun dari PR sana kan nggak ada yang bisa lawan. Ya kan? Iya. Bela negara dengan segala macam disiplin ilmu dan kemampuan skill. Nggak mesti harus pakai bedil. Kalau pertahanan negara, konsentrasinya kepada bedil. Kalau bela negara, semua what we have. You bisa nyanyi bela negara, you bisa ngaji bela negara, you bisa ngelukis bela negara. Bagaimana orang lihat bisa bagaimana kerukunan Indonesia dilambangkan di dalam lukisan itu. Paham ya sekarang ya masalah esensi daripada manajemen pertahanan negara. Jadi jangan lepas tiba-tiba kaget dari kok tiba-tiba sudah dapat ijazah S2 MSI MH. Aku ini jadi nggawe apa itu apa ilmu. Jangan sampai begitu ya. Kok tiba-tiba gua dapat S2 gimana ceritanya? Secara falsafahnya keilmuan kita tuh tidak tahu, tidak kita sadari. Ya, ingat ya. Jadi ketika ini topik kita hari ini itu adalah sebetulnya pendaratan Normandia, betul ya? Nah, sebetulnya kalau kita sudah masuk ke situ, itu sebenarnya wilayahnya wilayah siapa? Bukan sini. Yesko. Kalau kita bicara siapa pemimpinnya, ya kan? Tanknya berapa puluh ribu, pasukannya berapa puluh ribu, itu kapal selamnya berapa, kapal induknya berapa, ya enggak? Itu bolehlah lampiran-lampirannya kecil, ya kan? Blok apa sama blok apa, kayak anak SD, anak SMP, gitu. Nah itu nanti itu tetap harus dibaca. Karena apa? Image orang ya, kalau dari Universitas Pertahanan segala sesuatu yang berhubungan dengan pertahanan ditanyakan oleh orang awam. Mereka nggak bicara apa sih universitas, apa sih sesko TNI, kan enggak nanya gitu. Ya makanya dibaca. Harus gitu ya. Jadi kita tahu bahwa pendaratan Normandia itu kaitannya sama Perang Dunia Kedua, ya kan? Perang Dunia Kedua itu antara blok, sudah baca belum? Poros lawan yang menang siapa? Hah? Sekutu. Jadi ingat ya, besar itu enggak menjamin kemenangan. Setuju nggak? Poros itu besar nggak? Kalau yang satunya besar nggak? Lebih besar. Yang menang siapa? Sekutu kan? Bayangkan seberapa besar sih sekutu. Coba mbak, umumnya ini goyang. Satu umum dulu, bisa menang itu. Jadi jangan meremehkan walau sekecil apapun sekutu itu menang perang. Jadi orang Indonesia yang cili-cili jangan anggap remeh. Amerika tampias di wong cili-cili toh.
Belanda, Inggris tampias di Indonesia. Amerika tampias di Afghanistan. Oke? Israel tampias di Gaza. Kan nggak umum gitu. Masa lawan ormas? Apa sih? Dulu dikeroyok 6 negara menang, lah dikeroyok sekutu, gak iso. Dikutuk dunia lagi secara politiknya, betul gak? Ya enggak? Kenapa? Salah strategi itu kan. Falsafah perang itu juga nggak dipakai sama dia. Konvensi internasional bilang rumah sakit dibom gara-gara julid fisabilillah. Rumah sakit Indonesia dibom habis-habisan. Padahal yang ditolong ya kalau ada orang Israelnya yang kena juga ditolong di situ. Gitu kan rumah sakit kan? Ada orang Gaza-nya yang kena, mau sipil mau militer pasti ditolong di situ, dibom. Nah, itulah ya. Jadi bahwa jangan meremehkan sekecil apapun, ya. Jadi manajemen yang kita terapkan kepada pemenang perang Asia Pasifik. Siapa pemenang perang Asia Pasifik di dalam perang dunia? Pihak siapa? Yang menang. Pihak. Nah, kutu lagi kan, yang menang. Tapi masuk Surabaya kan kalah. Betul? Betul nggak sih? Kalah kan di Surabaya. Asalnya bagaimana coba? Ketika mereka mendarat, apa yang muncul pertama kali? Ayo, Bung Raden. Yang pertama kali muncul apa? Yang difatwakan? Apa? Apa? Hah? Fatwa resolusi jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sing woro-woro tuh si ini, Bung Tomo. Keluarlah orang dari semua gang-gang sempit, nggawa parang, nggawa cangkul, nggawa tombak, nggawa bedil sing rampasan ke Jepang. Keris barang, naga runting. Gitu. Keluar. Kenapa kata fatwa itu doktrin? Betul nggak? Bahwa hubbul waton minal iman, bela negara bagian daripada iman. Kalau bagian daripada iman berarti itu adalah amalnya. Bela negara amalnya, bela negara. Makanya ceramah kalian itu tentang bela negara, ceramah kalian itu tentang pertahanan negara. Dasar akidahnya itu adalah keimanan sesuai dengan perintah agama kita, sesuai dengan perintah dasar negara dan falsafah hidup kita Pancasila. Sila banyak sekali nih dari kita obrolan tadi itu udah banyak sekali judul tesis kita. Kalau kita perhatikan bagaimana memanage sumber daya manusia, ya, yang militer, yang bukan militernya, atau pendekatannya adalah keilmuannya masing-masing. Dari segi agama boleh, dari segi keilmuan boleh. Dengan fatwa itu makanya ya umat Islam perang tidak mengharapkan kemenangan. Ya, jadi apa dong? Umat Islam berperang mengharapkan ridho ilahi. Ngeri ya. Jangan remehkan jihad. Asal jihad itu diarahkan yang benar. Siapa yang mengarahkan jihad benar? Ya, pemimpin negara. Jangan memusuhi jihad. Pergunakan jihad itu untuk bela negara. Contoh empiris historisnya ada di Surabaya oleh seorang ulama Kiai Hasyim Asy'ari. Tuh, coba nanti ada manajemen pertama dari perspektif jihad. Wih, nah aku muji mantuk-mantuk ini mesti kuliahku itu. Gitu. Jadi sekarang ini kan framing musuh. Ingat ya bahwa di Indonesia itu COG-nya bukan pesawat tempur, bukan kapal perang, bukan tank, bukan kapal selam.
COG kita itu adalah persatuan. Antara apa yang membuat kita merdeka itu? Kita nggak berbicara masalah spiritual dulu, ya kan? Kita melihat komponennya itu. Ulama sama tentara bersatu. Itu dilihat sama musuh. Dilihat sama musuh itu. Agama yang paling besar Islam, pecahlah Islam itu. Tadinya Islam diadu sama Kristen. Karena Islam besar diadu antar organisasi Muhammadiyah sama NU. Udah itu ribut, itu orang mengadu antara mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, segala macam itu diributkan. Syiah, Sunni. Pada Rasul kan ada memperkenalkan Syiah Sunni. Ali pun sendiri tidak mengatakan pengikut Ali yang meributkan Syiah Sunni. Laras kan? Benar kan? Iya. Udah nggak gagal lagi antara ulama sama habaib diadu. Yang terakhir antara habaib Habib Ribo sama Habib. Kita nonton hebat Habib Ribo ini hebatnya, Habib ini menangkan. Kok itu ya hebatnya? Kita nggak melihat. Ya Allah, kita ini lagi diadu misalnya. Kekuatan bangsa kita diadu. Umat Kristen sama umat Islam, umat Hindu sama umat Islam. Bagaimana? Padahal di Bali pun ada konsep jihad. Apa konsep jihad di Bali? Apa konsep jihad di Bali? Puputan. Oh iya. Bertempur habis-habisan sampai darah itu kan jihad. Terserah itu jihadnya untuk agama atau jihad untuk negara. Tetapi ya kayak Haji Hasyim Asy'ari, jihad untuk negara itu bagian daripada jihad agama. Fisabilillah. Coba itu dieksploitasi di anak muda milenial. Jerman bisa kuat karena nasionalismenya tinggi yang disebut dengan ultra nasionalis. Bangsa kami bangsa terhebat, tidak ada yang lebih hebat daripada bangsa Arya. Oleh karena itu bangsa Arya harus memerintah dunia. Soviet yang paling melebar di dunia ini kan harus diserang. Eropa Barat harus takluk. Prancis ditaklukkan, Belanda ditaklukkan, Belgia semua ditaklukkan oleh Jerman. Bangsa Arya, bangsa Jerman, Nazi, ultranasionalis, ideologinya fasis. Ikut juga Mussolini. Udahlah, gua ambil gitu aja ya, dikit aja kata si Hitler. Udah ikut dia. Apalagi orang kecil, orang Jepang, ikut juga, ya kan? Fasis kan? Jepang betul kan? Kobarkan di Asia Pasifik, perang Asia Timur, perang Asia Timur Raya. Saudara tua Asia kata dia. Lalu muncullah Kebodan, Senedan, Heho, peta. Ciptakannya begitu. Sebelumnya Belanda membentuk hal yang serupa, KNIL. Itu yang ada di Indonesia. Terlihat bagaimana sekutu, bagaimana Belanda ya membuat manajemen pertahanannya dia. Gunakan masyarakat setempat. Lemahkan kerajaan yang besar. Lantik salah satu putra yang dari permaisuri, bukan permaisuri selirnya jadi raja. Ya kan? Ada itu. Dukung yang ini, hancur, lemah. Divide and sekarang divide and rule bukan dengan kerajaan. Ya? Dengan apa? Itu tadi. Umat Islam yang besar itu di-divide. Pertama diadu dengan antar agama, lalu diadu interagama. Manajemen pertahanan harus waspada. Terutama tentang manajemen sumber daya manusia, pertahanan otaknya dulu yang perlu diencerkan tentang aspek-aspek dan doktrin-doktrin pertahanan. Jadi kita kalau nggak tahu sejarah kita, bagaimana kita dulu dijajah 350 tahun, bukan Indonesia ya, tapi kita bangsa Nusantara ini 350 tahun, karena Indonesia belum pernah terjajah, ya kan? Nah,
Tapi bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara termasuk di Nusantara ini sudah semua tahu kerajaan. Siapa yang mau kehilangan kursi kepemimpinan? Kan nggak mau. Merasa milik dia kerajaan, ya kan? Kemudian ada konsep putra mahkota, ya enggak? Putra mahkota mau isi, jadi nggak ada yang lain. Dalam Islam ada nggak kayak gitu? Nggak ada mengenal putra mahkota. Rasul menunjuk si Abu Bakar, ya kan? Abu Bakar musyawarah, menunjuk si akhirnya jatuh kepada Umar. Demikian juga Umar kepada Utsman, macam-macam itu. Jadi kalau misalnya yang konsep-konsep khilafah itu kantor dengan itu. Maaf, saya sedikit. Ini kita sampai di berapa? Hah? Oh, masih lama ya. 5-10. Sampai di mana tadi? Umar. Jadi gini, maaf yang ini ya, Mbak ya, maafkan aku ya. Aku mau pakai cerita karena itu yang aku tahu. Ya kan? Kalau di dalam hal-hal yang lain yang khotbah di atas bukit itu nantilah, ya kan? Gini. Ini harus ingat, harus step back nih. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kata siapa? Allah. Kata Allah. Artinya apa? Akan aku tunjuk wakil aku di bumi. Ya, akan aku tunjuk wakil aku di bumi. Yang hadirnya siapa di situ ketika Allah pidato itu? Siapa lagi? Iblis. Terus siapa? Dua. Artinya manusia. Jadi Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, ya tunduklah kamu sujudlah pada alam, ya bila kecuali iblis. Malaikat kecuali iblis. Karena dia sombong. Nah, jadi nggak usah ngurus itu lagi, karena kan di depan makhluknya itu berkata gitu. Saya akan turunkan saya di bumi itu adalah manusia. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, Adam, yang istrinya Hawa. Iya, gitu. Jadi manusia bukan Islam. Paham nggak? Setuju nggak? Paham nggak? Manusia. Jadi kalau khalifahnya Allah di bumi ini bisa Joe Biden bisa nggak? Bisa. Kim Jong Un bisa nggak? Bisa. Erdogan bisa nggak? Jokowi bisa nggak? Ya iso no. Itu kalau negara. Awakku juga khalifah kan? Khalifah apa sih? Anakku dan diriku sendiri. Merepresentasikan Allah, wakil Allah di bumi ini. Jadi tunduk, ya mau jin, makanya jangan pernah takut sama hantu jin setan iblis itu, karena kita lah rojo nih di dunia ini. Kalau sudah memahami konsep ini, nggak ada kalian takut jalan di kuburan takut, jalan tempat gelap takut. Anda itu khalifah. Ya orang-orang Kristen juga bilang saya khalifah. Coba kamu buka di Adam, ingat ayat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Bukan Islam kan? Adam. Kenapa ada yang mata biru, mata hitam? Ya ada loh, mata coklat, kulit hitam, kulit putih. Karena komposisi tanah yang dibuat oleh Allah untuk Adam itu, ya itu macam-macam tanah. Kalau orang yang suka ribut itu tanah sengketa. Orang bikin ribet atas sengketa itu. Nggak benar maksudnya. Itu kan memang secara logika kita memahami ya, memahami firman itu karena memang secara
Dan prosesnya nggak lama loh. Apa nggak sebentar 120 tahun. Dijadikan kumpulkannya dulu, tanah ditaruhnya gitu kan sama Allah begitu ya. Kemudian tadinya awalnya kayak tembikar, betul nggak? Tembikar itu apa ya? Lihat, mana lihat? Kan lihat kan? Gitu, dibuatnya kayak gitu secantik-cantiknya. Mas tembikar itu lebih ada. Iya kan? Baru ditiupkan Roh Kudusnya ke situ. Ya dia manusia gerak kayak tahu itu. Ya kan? Itu jadi khalifah itu jangan, ini cara kita mengapa saya katakan khususnya kepada umat Islam sendiri dan saudara-saudari kita yang Nasrani, khalifah itu bukan Islam, manusia. Khalifah itu jangan dirubah-rubah membuat jadi khilafah. Khilafah di Indonesia itu namanya republik. Di Malaysia mungkin kerajaan, di Inggris kerajaan namanya. Jadi khilafah itu sistem pemerintahannya. Rojonya masing-masing, Joe Biden tadi, Kim Jong Un. Perihal dia nggak ngikut Allah, yang sudah menyumpah dia, kamu kalau saya jadi wakil saya, dia sudah lupa dengan janjinya itu, ya urusan dia sama Allah. Jangan takfiri. Kalau kata-kata kafir, Mbak, jangan dirubah itu karena ada dalam Al-Quran. Sama dengan domba yang tersesat juga ada di dalam Alkitab. Jadi jangan sampai orang mau nikah, ya kan, mau cerai, datang ke pendeta, terus kata pendeta, jangan, kami tidak menceraikan apa yang dipersatukan oleh Tuhan, betul nggak? Sana ke ke catatan sipil. Loh ya apa sih? Tempat menggembala itu di mana? Di tempat menggembala di mana? Gereja. Kok disuruh berarti gereja itu adalah tempat yang dicari untuk memecahkan masalah, melaporkan masalahnya kan kepada si penggembala. Kita ini kan domba yang tersesat, datang kepada penggembala, Pak saya mau cerai. Sana ke tempat itu kan bukan tempat yang dicari, bukan yang ditunjuk sama Kristus untuk membangun umatnya. Matius ayat berapa? Yang dipersatukan Allah nggak boleh. Makanya harus datang ke gereja, kok disuruh ke catatan sipil? Boleh, kan enggak seakan-akan segala sesuatu umat beragama itu harus datang kepada tokohnya. Jadi komprehensif. Ya, jadi gini ya, kita berbicara pendaratan Normandia itu adalah rangkaian. Itu sebetulnya Normandia itu ada di mana? Loh, nggak ada tahu kok. Sama saya juga nggak tahu. Tapi katanya itu ada di Prancis bagian utara. Di situ konsentrasinya. Sebelumnya itu dia menaklukkan dengan operasi, dia itu Jerman maksudnya. Dia melaksanakan operasi Barbarossa. Ya kan, terhenti dia karena musim panas berakhir, langsung muncul musim dingin, nggak tahan tentaranya itu. Ya, tujuan itu Stalingrad. Ya, tapi nggak sampai tuh di situ. Nah, Uni Soviet tahu, serang balik sama dia, antem terkacir di dalam situ. Nah, yang di Normandia ini karena wilayah Prancis kan udah jatuh nih, sebagian Prancis itu hebatnya dengan strategi apa juga dengan Blitzkrieg. Serangan, dia sudah terkami sih, jangan ini, cuma gara-gara Blitzkrieg, dia cuma kriknya aja loh. Nah kali katanya. Ya, itu kan pantainya itu kayak gini, pantai itu, gitu. Ya, jadi mereka tuh di sini, kita pernah di sini. Jam 4 pagi, tanggal 6 Agustus. Ya, jadi tipuannya, tipu tadi. Cerita kayak atau ini. Jadi ini tempat Celia
apa namanya itu di sini dia buat kan balon-balon apa namanya itu berupa tank, berupa kapal gitu kan. Sebenarnya dia mau ke sini. Jadi sibuklah si Jerman ini, ya Jerman ini mempertahankan di sini. Tiba-tiba di sini nggak favorit di dalam aspek tentara ini pelajaran Sisko. Karena tebing curam tinggi, gimana caranya mau bisa merapat tapi kan harus manja. Di atas saja udah tinggal begini orang. Tapi karena di sini yang udah dilihat waktu pada balon-balon semua itu kardus-kardus, gitu. Ayo terkonsentrasi di sini. Nah, mau perkuat di sini nggak ada yang jaga. Orang mendarat di sini pakai tali pasukan komando. Tali pertama itu bukan pasukan darat, pasukan udara dengan linutnya kalau baca kita terjun. Tapi sedikit kan kalau linut itu hanya untuk mengamankan itu, mengamankan blok front timur dan front barat Normandia. Itu terjun. Kalau terjun itu kan pasti bukan lewat air kan? Padahal judul kita ini kan operasi Normandia, pendaratan Normandia. Jadi sibuklah pertahankan situ. Ini pasti ngantuk nih kalau lihat kayak gini. Itu bisa aku cari Pak di Google kan gitu. Aku nggak mau ini makanya lebih baik saya masuk tuh di situ tadi. Dikembalikan kepada Indonesia bahwa karakter demografi kita harus tahu. Kemudian kita itu rawan sekali demografi kita, Sabang sampai Merauke, ya putih sipit, kemudian ke tengah sawo mateng, ya rodok melotot, tambah ke timur yo ireng yo keriting.